Ibu Bapak, hari ini kita akan belajar dengan judul khotbahnya. Saya kasih tanda dalam kurung ya, dalam judul itu. Khotbahnya tidak bermutu atau hatimu. Ya. Ada macam-macam anomali. Anomali itu kejadian yang aneh, yang di luar seharusnya, itu namanya anomali. Ada macam-macam anomali yang bisa terjadi di dalam gereja. Hal-hal yang tidak ideal, hal-hal yang tidak semestinya terjadi, hal-hal itu juga terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Hal-hal itu Tuhan ungkapkan melalui perumpamaan, ya. Salah satunya yang sudah kita bicarakan 2 minggu lalu adalah lalang di antara gandum. Next. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak orang datang mendengarkannya, ya. Tetapi ada juga di antara orang-orang itu yang merupakan penyusup, ya. Mereka itu seperti lalang di antara gandum, ya. Lalang tidak semestinya berada di ladang gandum, ya, seperti kita sudah baca, ya. Hamba-hamba pemilik kebun bertanya, bukankah Tuhan menaburkan benih yang baik? Kenapa ada lalang? Tuan pemilik ladang berkata, musuh yang menaburkannya. Ya. Jadi di antara orang-orang yang mendengar itu ternyata memang ada orang-orang yang dari sejak berangkatnya memang sudah punya benih memusuhi Tuhan Yesus. Ya, kita tahu dalam Tuhan mengajar juga ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi hadir di situ. Ya, ada kalanya mereka berdebat dengan Tuhan. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang menyusup pada waktu pelayanan Tuhan Yesus, ya. Orang-orang ini dari luar dihormati oleh masyarakat, ya, tetapi hatinya congkak dan hatinya beracun, ya. Benih yang Tuhan taburkan adalah sifat yang lemah lembut dan rendah hati, seperti gandum yang bulirnya merunduk, ya. Tapi orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka seperti lalang yang mendongak, ya, yang tegak berdiri dengan keangkuhan, ya. Nah, Ibu Bapak, kita juga minggu lalu sudah belajar tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, ya. Next. Jadi Tuhan bicara tentang perumpamaan pohon anggur dan ranting, ya. Dan kita tahu next, salah satu daripada murid Tuhan Yesus adalah Yudas, ya. Yudas adalah murid yang mengkhianati dan yang menjual nyawa Tuhan dengan harga 30 keping perak, ya. Padahal dia 3,5 tahun ikut Tuhan, bersama dengan Tuhan, ya. Namun ternyata dia seperti ranting yang cuma nempel, ya. Dia tidak betul-betul menyatu dengan Tuhan, ya. Saudaraku, itu sebabnya apa? Dia tega menjual Tuhan, ya. Dan Yudas menjadi ranting kering yang mati, ya, yang dipotong dan dilempar ke dalam api. Ya, kita tahu kesudahan Yudas, ya. Nah, 2 hal ini tadi sudah kita bahas. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan gereja, komunitas gereja, ya. Nah, kali ini kita akan bicara selanjutnya tentang perumpamaan seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan pasal ayat 18 sampai 23. Mari kita baca. 2, 3.
Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin, puji Tuhan. Jadi dari yang kita baca, ya, ada beberapa fakta yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama, ya, tadi di ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah. Jadi saya menduga, ya, Tuhan Yesus habis selesai beristirahat, lalu kembali lagi mengajar. Lokasinya di mana? Di tepi Danau Galilea. Ya. Nah, ketika dia mengajar, makin lama makin banyak makin banyak orang datang mengerumuni, ya. Nah, supaya dapat bicara lebih maksimal, waktu itu kan Tuhan tidak pakai mikrofon, ya, tidak ada sound system, ya. Supaya dia dapat bicara lebih maksimal, ya, pandangan orang juga bisa lihat kepada dia, tidak ketutupan gitu, ya. Maka Tuhan Yesus memilih untuk berpindah ke atas perahu, ya. Nah, kalau kita, ibu bapak mau ya cari di YouTube, ya, Danau Galilea itu memang ada di sisi tertentu itu bukit-bukit, ya. Dan itu tentu menjadi apa ya, satu media, ya, media yang bisa mengamplifikasi suaranya, ya, akustiknya itu, ya, suaranya jadi dapat kedengaran, ya. Dia naik ke atas perahu, ya. Next. Tetapi Tuhan, ya, karena Tuhan itu kan maha tahu, ya. Tuhan tahu tidak semua orang yang datang itu terbuka hatinya untuk mendengarkan pengajarannya. Maka mulailah Tuhan bicara tentang perumpamaan seorang penabur. Ya. Kenapa? Karena Tuhan lihat, ya, tidak semua orang hatinya betul-betul terbuka. Ya, next. Nah, tadi kita membaca ada satu kata kunci yang penting, yaitu apa? Ya, di ayat 9. Ya, ayat 9 ini bunyinya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
ini ungkapan khas bahasa Semit. Ya, Semit itu rumpun bahasa, ya, keturunan Sem, ya, orang-orang Timur Tengah sana itu. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Loh, kita ini kan punya telinga, kita pasti mendengar. Ya, tentu ada maksud, yaitu apa? Ya, Tuhan mau bicara kepada kita bahwa sikap pada saat mendengar sangat menentukan kualitas kerohanian. Minggu lalu kita sudah mendefinisikan kerohanian, spiritualitas. Apa itu? Situasi, ya, status, kondisi roh kita. Ya, masih ingat minggu lalu saya sampaikan. Sama seperti tubuh statusnya, sakit atau sehat. Ya, yang paling fatal hidup atau mati. Ya, rohani kita gimana? Roh kita apa? Hidup atau mati? Sakit atau sehat? Kuat atau lemah? Dan itu dipengaruhi oleh, ya, sikap kita pada saat mendengar. Ya, mendengar firman Tuhan. Ya, Tuhan waktu itu menyampaikan firman Tuhan. Ya, tapi Tuhan tahu ada orang-orang yang hatinya tidak terbuka. Ya, itu sebabnya di antara orang-orang yang mendengar itu dapat dipastikan oleh Tuhan pasti tidak tumbuh, pasti tidak akan berbuah. Ya, next. Nah, kalau bicara tentang mendengar, kita mestinya mengingat apa yang sudah kita bahas dari kitab Ulangan. Ya, salah satu ciri kitab Ulangan, masih ingat? Ya, ada hal-hal yang selalu diulang-ulang. Ada kata-kata yang selalu diulang-ulang. Salah satu kata yang diulang-ulang adalah kata mendengar atau dengarlah. Ya, Shema, ya, yang maknanya yaitu mendengar dengan penuh perhatian. Ya, ibu bapak kalau ke gereja begitu enggak? Oh, dengar penuh perhatian atau tidak? Ya. Dan bukan hanya penuh perhatian, tapi setuju atau menerima apa yang didengar, ya, dari perkataan firman Tuhan itu. Next. Lalu tadi kita juga melihat, ya, fakta penting, ya, dari arti perumpamaan. Bukan saya yang buat, tapi Tuhan Yesus sendiri yang menentukan artinya. Ya, tadi ada 4 macam tanah. Yang pertama tanah jalan, ya, kemudian tanah berbatu, kemudian tanah bersemak duri, dan yang keempat tanah yang baik. Ya, dari ayat 19, 20, 21, 22, 23, ya, 4 jenis tanah ini ada frase yang sama, yaitu apa? Orang yang mendengar. Semua bawa telinga, semua mendengar suara Tuhan. Sama seperti mama kalau panggil anaknya, ya, namanya siapa misalnya, ya, Yudi, sini, Yud, itu telinganya pasti dengar, tapi dia pura-pura tidak dengar. Kenapa? Kalau dipanggil berarti apa? Disuruh mesti. Ya, banyak tuh yang gitu tuh anak-anak. Kalau tidak datang ya dijemput, ya, dijemput terus telinganya ditarik. Kamu, mama sudah panggil kamu tidak datang. Ya, tapi kalau Anda waktu jewer itu ingatlah, Tuhan itu juga gemes pada kita. Tuhan sudah panggil kita, ayo ke gereja, tapi kita pura-pura tidak dengar. Ya, cuman Tuhan memang lebih sabar. Ya, kita belum dijewer. Ya, bolos 1 minggu belum dijewer. Ya, bolos 2 minggu belum dijewer.
Nggak tahu dijewernya pas kapan. Ah, nanti baru berasa ada masalah, baru ingat sama Tuhan. Ya, kalau begitu masalah baik ya, sebuah jeweran. Ibu bapak setuju enggak jeweran itu baik? Baik. Ya. Nah, perhatikan tadi semuanya mengandung frase orang yang mendengar. Ya, mendengarkan apa? Khotbah Yesus. Ya, saya garis bawah itu. Khotbahnya Yesus. Bukan khotbahnya Pak Sandy, tapi khotbahnya Tuhan Yesus. Next. Ya. Nah, artinya apa? Pengkhotbahnya sama. Satu saja, Yesus. Dan itu Tuhan umpamakan dengan seorang penabur. Ya, dalam perumpamaan itu berapa orang yang menabur? Satu. Ya. Artinya yang nabur satu, yang khotbah ya satu. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dan benihnya sama. Ya, khotbahnya sama. Ya. Tapi Tuhan tahu di antara orang-orang yang mendengar ini, ya, perkataannya itu seperti jatuh di pinggir jalan. Ya. Sayang ya kalau kita baca ada yang penerjemahannya kurang sempurna. Tadi di ayat yang ke-19 ya. Ya, ayat 19 saya ulang ya. Bunyinya begini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ini terjemahannya saya kurang setuju ya. Karena kalau ditaburkan di pinggir jalan berarti memang sengaja, on purpose. Tak tanam di pinggir jalan bisa tumbuh enggak? Tapi ini kan kontradiksi dengan yang perumpamaan yang disampaikan. Ya, adalah seorang penabur pergi keluar untuk menaburkan benih. Sebagian jatuh di pinggir jalan. Ya, tidak ada tujuan untuk ditanam di pinggir jalan, enggak. Tapi jatuhnya di pinggir jalan, ya. Nah itu, kalau kita teliti, kita renung, ini kurang pas ini. Ya, begitu pula yang di bagian tanah berbatu itu, ya. Tumbuh karena tanahnya karena tanahnya tipis. Ya, mestinya kata sambungnya jangan karena, meskipun tanahnya tipis. Ya, tidak bunyi itu sebenarnya kalimatnya. Ya. Nah, kembali ke catatan kita ini ya. Jadi yang khotbah sama. Ya, khotbahnya juga sama. Ya. Penaburnya satu, benihnya juga satu macam. Ya. Tetapi ya, ada 4 macam pendengar. Next. Ya. Ada 4 macam pendengar dengan kualitas penerimaan yang beda. Sehingga tadi di dalam perumpamaan disebutkan ya, yang berbuah adalah yang jatuh di tanah yang baik. Ya. Jadi ada 4 macam tanah. Kita juga tidak bisa berasumsi terlalu dalam. Ya, oh berarti 25% jatuh di tepi jalan, 25% di batu, 25% jatuh di semak duri, 25% di tanah yang baik. Kita tidak perlu menafsir sedalam itu. Itu perincian yang tidak perlu. Ya. Tetapi faktanya ada yang berbuah. Ya. Dan dari antara yang berbuah, ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30.
Tetapi ada yang tidak berbuah, sempat tumbuh, tapi terperangkap oleh semak duri. Ada juga yang sempat tumbuh tapi mati karena tanahnya cuma sedikit. Dan ada yang boro-boro tumbuh, ya, sama sekali tidak tumbuh karena jatuh di tepi jalan. Tentu tanahnya keras, ya. Karena apa? Dipicek-piceknya, ya. Bahkan mungkin benih itu menggelinding sehingga kemudian dimakan oleh burung, ya. Nah, saudaraku, itu terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Loh, pendeta mana yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Coba sebut. Tak ada pasti. Tapi faktanya, biarpun yang khotbah Tuhan Yesus, ternyata ada orang-orang yang mendengar khotbah tapi tidak tumbuh, apalagi berbuah. Oh, itu yang khotbah Yesus. Coba orang yang tidak bertumbuh itu kemudian berkata, aku dengar khotbahnya, aku ndak mudeng, khotbahnya ndak mutu. Ya, tak cari pendeta lain aja. Ya, di situ aku tidak bertumbuh. Oh, ini yang khotbah Yesus. Ya, nah, ini itu fakta. Ya. Nah, artinya apa Ibu Bapak? Bertumbuh atau tidak bertumbuh, apalagi berbuah, itu bukan problem di pengkhotbahnya. Setuju? Setuju tidak? Problemnya di mana? Yang mendengar. Kata kuncinya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, dia datang, telinganya dengar, tetapi ya dia tidak paham. Nanti kita bahas lebih dalam. Ya, dia bawa telinga, tapi tidak sepenuhnya hatinya terbuka. Tidak betul-betul ingin dengar. Mungkin dari antara orang yang datang berbondong-bondong itu ada yang diajak temannya, ikut ya. Ya, kalau yang ngajak orang Semarang, melu ya lo, nanti, gue mau kayak lo, Yesus. Ya, jadi orang yang sebenarnya tidak ada niat, tapi ya disamperin, diajak, berangkatlah dia. Ya, ada lagi yang mungkin memang datang, seperti orang Farisi ahli Taurat, dengar, oh Yesus khotbah di sana, coba aku mau datang. Coba dia mau ngomong apa? Ya. Kira-kira dia ada ndak yang dapat dijadikan bahan untuk mempersalahkan dia? Jadi ada orang-orang yang datang memang niatnya ndak baik. Bukan tulus untuk mendengar firman Tuhan. Kira-kira di gereja mungkin ndak yang seperti itu? Mungkin saja. Datang kenapa? Karena ya diajak pacar. Ya. Karena pacar yang ajak. Pacarnya sama papa mamanya. Ya. Ya, papa mamanya juga ngajak. Wah, nek saya enggak datang nanti apa kata dunia. Jadi aku harus datang. Ya, tapi tidak betul-betul ingin mendengar. Ya. Ada pula yang mungkin datang karena macam-macam lah orang datang ke gereja. Ya, ada yang mau cari pinjaman, ya. Nek gereja kono dulu orangnya sugih-sugih. Gereja ini Pak Sandy sugih-sugih, ya. Nanti nek kenal bisa utang. Adalah, ya.
dan sebagainya ya. Ada yang datang ke gereja cari pacar lah, itu tadi cari utangan. Ada yang datang karena coba tak delok ngene gereja niku apa isine. Cuma mau lihat gerejanya isinya apa. Ya. Macam-macam lah, saudaraku ya. Kembali ke catatan kita ini, ya. Dari masa ke masa, ya, itu pun terjadi di dalam gereja, ya. Pengkhotbahnya sama, khotbahnya sama, jamnya sama, ya. Apalagi kalau gerejanya cuma satu kali aja, ya. Tempatnya sama, tidak online-onlinean, tetapi faktanya ada orang yang bertumbuh dan ada yang tidak. Mengapa? Ya. Jadi pertanyaannya adalah, ini khotbahnya atau hatimu? Ya, next. Ya. Tanah yang di tepi jalanan atau tanah jalanan, ya. Tentu tanah itu padat keras. Ya. Bisa jadi benih menggelinding, ya, dan dimakan burung. Ya. Saya tidak membuat tafsir lebih dalam, ya. Saya cuma menuliskan lagi apa yang Tuhan katakan. Ya. Orang-orang ini mendengar tetapi tidak mengerti. Kenapa? Pasti karena tidak ada perhatian khusus. Ya. Atau mungkin pikirannya sedang mengembara. Jalan itu kan tempat orang lalu lalang. Ya. Pikirannya mengembara. Mungkin yang ibu-ibu tadi cincinnya ditaruh di bak. Ini cerita klasik, ya. Ini cerita kayak gini nih saya dengar dulu waktu di Tanah Mas. Ya. Dan saya kira itu betul. Ya, orang kadang mandi cincin ditaruh di bak itu, ya. Lupa. Sudah terlanjur ke gereja. Ya. Setelah dia yang lain anggota keluarganya mandi. Di rumah tidak ada orang. Wah, gelisah. Wah, cincin yang mau ngelinding apa ndak ya? Duh, belai nek ngelinding. Duh, ora barbar to khotbah kok. Atau mungkin ibu-ibu yang lain. Duh, aku ki meh beli daging babi wis suwi menes selak habis. Ya, dan seterusnya, ya. Ada orang-orang yang pikirannya menggembara. Atau mungkin ada orang yang memang hatinya tidak setuju, menolak untuk mendengar, ya, menolak untuk percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Contohnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa pinter. Ya, Yesus ini kan orang biasa. Sedangkan yang disebut orang Farisi itu semua sekolah. Ya, sekolah agama. Ya. Dan bayarnya mahal. Apalagi kalau gurunya langsung yang paling top. Itu gurunya Paulus, namanya Gamaliel. Paling top. Ya. Dan Yesus tidak pernah sekolah agama, tidak pernah sekolah Taurat, khotbah. Dalam hatinya sudah, wah itu ngawur, tidak sesuai konteks dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ada orang-orang ke gereja seperti itu. Ya, khotbah ini aku udah pernah dengar ini. Bolak-balik ini. Paling habis ini, habis tanah jalanan kan, habis ini kan tanah berbatu-batu. Coba delok nanti. Oh ya, memang urutannya itu. Ya. Tapi memang ada orang yang begitu. Bahkan hatinya mungkin dibisiki oleh iblis. Sehingga tidak ada pemahaman sama sekali. Ya. Coba kita membaca next. 2 Korintus 4 ayat 4. Bersama. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah.
Jadi pikirannya dibutakan oleh ilah, ya, iblis, ya. Nah ini kemarin saya cari gambar yang cocok itu apa? Menemukan gambar yang kayak gini nih. Ada orang itu mau ditato di sini belakang leher. Gambarnya apa? Dibisiki iblis. Oh ini tidak satu loh. Next slide coba. Ya, ini orang lain lagi ini. Ini mungkin perempuan ya. Gambarnya mirip tapi tidak sama. Ya. Dibisiki sama iblis. Pengen denger suaranya iblis nih orang-orang ini. Aneh-aneh ya. Ya kemarin ya, seorang ibu tuh minta didoakan. Saya ndak bisa tidur. Ya denger suara-suara loh. Sing denger itu loh pengen mandek loh, ini malah digambar. Aneh ya orangnya. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang ngomong Paulus. Jadi Paulus bersaksi sebagai hamba Tuhan, ya selain khotbah dia juga pasti berdoa untuk apa? Mematahkan setiap siasat dan kubu-kubu, benteng-benteng, tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk melawan pengenalan akan Allah. Ini testimoninya Paulus. Pasti dia bergumul. Tetapi apakah berhasil? Kita tidak tahu. Yang jelas dan pasti, yang khotbah Yesus saja, ada yang jatuh di tepi jalan, di hati yang keras. Apa salahnya Yesus? Kok sampai ada orang dengar omongannya tidak bisa masuk? Apa Yesus kurang urapan? Apa Yesus tidak kayak Paulus berdoa? Apa tidak ada kuasa pada Yesus? Jawabannya ya Tuhan Yesus pasti berkuasa lah. Tetapi Tuhan tidak mau memaksa orang yang mendengar untuk percaya kepada Dia. Tidak ada paksaan dari Tuhan. Bisa aja tuh kalau Tuhan mau, tak buat semua yang dengar manut semua. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Orang Farisi ya tetap. Orang Saduki ya tetap. Ahli Taurat ya tetap. Mereka dengan hatinya masing-masing. Ya. Sebenarnya Tuhan bisa. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. God does not work that way. Ya, dia tidak kerja dengan cara itu. Ya. Next. Ya. Tanah berbatu. Ya. Tadi juga kita membaca ya, yang saya warnai kuning itu kalau di catatan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mau zoom itu bisa. Ya. Orang ini yang mendengar, yang tadi juga mendengar tapi tidak paham. Yang ini mendengar, bahkan menerima dengan gembira. Ada persetujuan. Iya benar ya khotbah. Benar. Iya. Amin. Ya. Tetapi tidak betul-betul direkam di hati. Ya. Sehingga apa? Ketika panas matahari muncul, ya, benih itu kemudian layu. Pertanyaan saya, benih atau pohon itu perlu matahari enggak? Perlu. Itu hal yang perlu. Ya, tapi karena tanahnya tipis, begitu matahari makin naik, enggak kuat dia mati. Ya. Panas matahari itu saya definisikan sebagai kesusahan sehari-hari.
Matahari kan selalu tiap hari ada ya. Ya. Dan itu tantangan setiap hari kalau begitu. Tapi tantangan setiap hari aja sudah bikin mati. Layu, mati. Ya. Bukankah itu juga terjadi pada gereja Tuhan? Ya. Persoalan-persoalan sehari-hari, uang misalnya, itu juga membuat iman jadi layu. Coba renungkan. Benar enggak? Soal uang aja bikin kita kecut, layu. Mempertanyakan, Tuhan baik enggak sih sama aku? Tuhan sayang enggak toh sama aku? Ya, saudaraku, kita seringkali dikalahkan hanya oleh panas matahari yang sebenarnya kita perlukan untuk apa? Menumbuhkan kita. Amin. Kita pohonnya perlu matahari untuk apa? Bisa tumbuh. Kita belajar dulu di sekolah. Ya. Nah, pohon itu perlu sinar matahari, sinar ultravioletnya untuk apa? Dia dapat memasak makanan di daun-daunnya itu yang disebut fotosintesis, betul. Coba kalau tidak ada matahari, dia bisa tumbuh. Persoalan-persoalan kita yang sehari-hari itu semestinya menumbuhkan iman kita. Ada persoalan berdoa. Ya, apapun termasuk soal uang. Ya, minta sama Tuhan. Nangis boleh enggak? Ya boleh tuh. Ada orang gereja-gereja lain, wong Pentakosta ki lucu. Wong sembayang kok nganggo nangis-nangis. Bang nangis-nangis keplok-keplok. Sembayang lho nangis lho apa? Itu ya enggak apa-apa toh. Kita ini kan anak. Loh anak kita itu pernah enggak nangis minta sesuatu sama kita? Pernah. Padahal mungkin cuma minta makanan, betul? Beli apa? McD mungkin, The Grip mungkin, atau beli apa? Es krim atau apa? Pernah enggak sampai nangis? Ya. Dan karena nangis akhirnya kita belikan. Boleh berarti ya? Boleh, tidak apa-apa. Ya, minta sama Tuhan. Ya, hal-hal yang kita perlukan. Ya, dan ketika itu diberikan pada kita, kita jadi convinced, diyakinkan, oh Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan baik. Baru yakin. Berapa hari kemudian, gitu lagi. Gitu lagi, ya doa lagi. Ya. Masih bimbang, semua kita berproses. Amin. Ya, enggak ada orang ucuk-ucuk ditanam jadi pohon. Oh itu enggak ada cerita itu. Ya, semua berproses untuk bertumbuh. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nah, cuman sayangnya apa? Tidak menyimpan di dalam hati ini. Ini kesalahan hati yang berbatu-batu. Next, hati semak duri. Juga dikatakan orang-orang ini mendengar dan setuju dengan yang didengar dan merekam di dalam hati. Ada masuk itu, tumbuh di dalam hatinya. Tetapi hatinya, ruangannya itu lebih didominasi oleh semak duri. Tanah itu didominasi oleh semak duri. Benih firman itu kecepit. Ya. Nah, ketika dia belajar bertumbuh, ya, maka kemudian semak duri ini, ya kalau kita baca, menghimpit. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu cok. Mencekik.
ya, mencekik sampai mati. Ya, apa yang mencekik sudah didefinisikan sama Tuhan, kekhawatiran. Ya itu tadi, ya persoalan hidup, ya, kepentingan mendapat uang, kepentingan untuk mengejar kekayaan, ya, yang kata orang dunia berkata, ra ono wong kerja ra ngapusi, ra ono wong kerja mesti ngapusi, bengkel mesti nakal dijoli, katanya begitu. Orang dodol timbangannya mesti gesek, kata orang begitu. Pokoknya ya wis lah, yang penting dapat duit, nanti dapat duit kasih gereja buat persembahan. Ya, nah ini pola pikir yang salah. Ya, mari kita belajar untuk tidak terus mendengarkan apa kata dunia. Ya, bahkan kata-kata khotbah-khotbah dari orang-orang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu seluk-beluk hidupnya pun, kita perlu hati-hati. Ya, saudaraku. Jadi apa yang kita dengar ini jangan sampai mencekik mati. Iman yang tumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada orang itu ngomong sama orang luar. Nek ngomongnya Pak Pendetaku tuh gini. Orang luar berkata, oh dihapusi, pendetaku memang saiki modelnya gini. Ya, lihat itu pendeta tuh kan ada tuh yang gini. Ya, akhirnya ya imannya jadi apa? Kecekek. Ya, saudaraku. Next, tanah yang lembut, yaitu apa? Orang yang mendengar dengan hati yang lembut. Ya, Ibu Bapak bisa baca dalam Yakobus 1 ayat 21. Ya, ini minggu lalu kita baca. Ya, terimalah dengan lemah lembut. Ya, karena itu saudara-saudara, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, itu dicoba dihafalin. Walau mungkin tidak 100% sama. Ya, ada hal-hal yang perlu kita rekam. Ya, karena itu penting. Ya, menerima dengan lemah lembut firman yang kita dengar. Ya, bahkan bukan hanya kita rekam, tapi berusaha untuk mendalaminya. Ya, benih itu kemudian menumbuhkan akarnya makin ke dalam. Ya, mendalami. Ya, semakin dalam. Caranya bagaimana? Ya diingat. Habis pulang gereja, ya nanti kalau misalnya mungkin berbaring di ranjang, ingat-ingat tadi khotbah apa. Ya, jangan nanti keluar pagar, ya kira-kira 100 meter. Khotbahnya mau apa ya? Wah celaka nih. Baru 100 meter udah lupa. Ya, coba diingat. Catatan saya bagikan, baca lagi. Ya, ini direkam ada di YouTube, disetel lagi. Bahkan saya ini, ya, habis pagi gini nanti pulang di rumah, saya setel. Ya, sebab apa? Ada banyak kalimat yang tidak saya tulis secara terperinci, termasuk kalimat ini. Ya. Dan nanti setelah saya dengar, oh itu saya benar-benar itu tidak perlu diomong ya. Nanti tidak usah diomong lagi. Ini yang tadi yang penting, aduh tadi ini pentingnya apa ya? Saya setel lagi supaya refresh. Ya, saudaraku. Jadi itu usaha untuk memperdalam, merenungkannya lagi. Saya dengar
pengkhotbah lain juga begitu. Saya lihat di YouTube. Ya. Orang-orang yang pengajarannya dalam. Ya. Saya setel, saya dengar. Ya. Sudah selesai. Tadi apa ya? Saya rewind lagi. Ya. Lalu saya ingat-ingat. Ya. Nah, suatu saat hal-hal begitu akan muncul ketika diperlukan. Oh iya, aku pernah dengar itu ayat ini. Ya, lah kalau mau saya khotbah dari ayat itu, saya selidiki. Yang lalu aku dengar kayak gitu, bener ya? Saya cek. Ya, nah kita harus berusaha begitu. Mungkin Anda juga tidak harus sampai sama seperti saya, sampai jelimet. Dan saya yakin Anda juga tidak punya minat lah. Ya, karena pekerjaan Anda banyak. Ya, yang semuanya itu Anda sudah limpahkan ke saya. Nah, ini saya olah untuk Anda. Ya, maka saya juga mesti menyiapkan firman Tuhan ya benar-benar. Nggak bisa siap khotbah cuman apa ya? Sok khotbah apa ya? Sak kenone. Oh, saya ini ya menyadari seperti orang kerja, ibu bapak. Aku ya dibayar. Gitu. Coba ibu bapak kerjaan begitu tuh. Sadar bahwa Anda dibayar. Orang kan nggak bisa seenaknya datangnya telat. Ya, bolosan kan nggak bisa. Ya. Nah, begitu so. Next. Apa yang penting kalau begitu untuk kita catat sebagai sebuah kesimpulan ini? Sikap saat mendengar khotbah. Yang mana ini yang mesti kita miliki? Mendengarkan dengan sepenuh hati? Oh iya toh, harus. Membiarkan pikiran mengembara? Oh jangan, jangan. Menolak apa yang disampaikan? Loh apa lagi? Ya, jangan. Kecuali tidak benar itu. Ya, apalagi mendengar suara iblis. Loh Pak di gereja itu apa no iblis tuh Pak? Kan di gereja Pak. Ya adalah. Kalau tidak ada cerita orang dilayani pelepasan. Ya bahkan terjadi manifestasi ketika ada ibadah KKR misalnya. Wadah. Ya. Saya pernah melayani orang ya pemuda waktu itu. 10:30 loh saya ditetek. Pak tolong Pak ini si nganu ini tadi ikut kebaktian di sana. Malah kerasukan setan. Ya, kelayapan ke tempat lain tahu malah kerasukan setan. Ya. Ikut acara KKR di tempat lain malah kerasukan setan. Wah waktu itu ya saya masih muda sih ya. Itu ngelayani dari 10:30 sampai jam 5 pagi sampai Padang. Kesel ya. Habis itu orangnya di mana? Ampuh sekarang enggak tahu. Kadang-kadang orang begitu ya. Kayak enggak ada bekasnya gitu. Ya. Ya banyaklah yang begitu-begitu. Ya. Itu kita layani. Saya sama Pak Chandra waktu itu. Ya. Itu waktu itu kita baru beli karpet yang warna biru itu. Wah dia tumpah di situ. Wah saya yang waktu itu yang belanja, wah karpetnya larang diutai ini iso hilang dah. Ya. Karena tidak siap kresek. Di waktu itu ya begitulah ya. Tapi bukan tidak mungkin, ya mungkin aja. Bahkan mungkin ada di sini tadi. Di sininya salah satu dari antara kita yang sedang bisik-bisik. Ya, ikut baik ini
ngomong ke kowe ki bojomu lapor Pak Sandy. Atau mungkin ki tonggomu ki sing ngomong ki. Lha winginane pas kepethuk to nah ki dikandhake Pak Sandy, makane dina iki dikotbahke. Jangan ya, suara-suara itu. Aku bukan pengangguran yang seneng nanggap-nanggap. Ya, kalau dengar, ya sudahlah mau apa. Tapi kalau sampai, wah investigasi, buat apa? Ya. Kecuali memang ada hal yang penting. Ya. Itu kan ngurusi hidup orang tapi dalam cara yang tidak benar. Ya tugas saya ngurusi ibu bapak saudara. Tapi bukan dengan cara itu. Ya. Nggak lah, aku nggak dengar-dengar. Lah kok podo Pak? Nah itu Anda mau percaya enggak itu firman Tuhan? Tuhan yang sayang kepada Anda dan bicara kepada Anda. Menegur Anda. Percaya Anda. Ya. Kalau Anda percaya, Anda terima itu. Ya. Lalu apa sikap setelah mendengar khotbah? Yang pertama, melupakan sama sekali. Nah, kita geleng-geleng, enggak, jangan. Tapi nyatane yang masih banyak yang begitu. Ya, coba mulai hari ini. Jangan begitu, ya. Yang bagusnya apa? Berusaha mendalami tadi, mengingat, membaca, memutar ulang. Ya. Itu artinya kita memang mau niat memang untuk menghasilkan buah, ya, menjalankan apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi jangan ada lagi orang berkata, aku gereja itu aku enggak tumbuh. Kalau mau pindah-pindah aja, enggak apa-apa. Tapi enggak usah ngomong yang enggak. Itu kan bikin dosa. Ya, orang pindah gereja itu kan hal yang wajar. Alasannya ya macam-macam. Ya, ada yang mungkin cari yang dekat. Gitu. Enggak apa-apa cari yang dekat, pindah sini. Ya. It's okay. Ya, atau yang dekat di rumahnya. Enggak apa-apa toh. Tapi jangan ngomong yang enggak bagus. Itu kayak karyawan pindah perusahaan. Lalu kemudian waktu diwawancara cerita, oh saya dulu kerja di situ, bosnya gini. Nah, nek saya yang jadi yang interview, enggak tak terima. Karena itu karakter yang tidak bagus. Ya toh? Jadi kita tahu tuh orang-orang yang begitu tuh. Ya. Nanti diterima ya, nanti gitu. Ngomong ke orang lain lagi. Ya. Jadi coba belajar. Ya. Lakukan yang benar. Bukan masalah yang khotbah, tapi yang dengar. Nah, mestinya ada satu lagi nih. Ini kan sikap saat dan sikap setelah. Mestinya ada satu ya. Sikap sebelum. Apa yang harusnya dilakukan? Ya siapkan hati kita. Ya, untuk dengar firman Tuhan. Siapapun yang khotbah. Ya. Saudaraku, saya dengar dari Bapak Gembala saya, khotbah yang betul-betul bermutu, berkualitas. Tapi kalau hati saya tidak siap, pernah juga, ya saya datang, saya dengar, tidak dapat apa-apa. Bukan salah beliau, tapi salah saya. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang sederhana. Mungkin juga khotbah dari ibu bapak di tengah minggu, saya dengarkan.
saya juga baru ngerti, oh iya bener. Kok aku ndak mikir itu ya? Ya. Jadi semua tergantung apa? Sikap hati. Ya. Sebelum dengar, ya siapin dulu dah. Ya. So ini pesan buat kita semua. Kalau datang ke gereja, pastikan Anda siap. Lah nek ndak siap ya Pak, ndak usah datang. Ah itu kita debat kusir namanya. Aku ndak bicara begitu. Ya. Ya bener itu Pak, nek gak siap mending ndak usah berangkat. Pancene keset. Alasan macam-macam. Ya saya ndak ngomong begitu. Ndak usah datang, ndak. Tapi siapkan betul-betul. Ya. Mungkin kita datang dengan capek. Wah saya ya sering mengalami itu. Wah capek. Tapi aku enggak mau Tuhan. Datang sia-sia enggak dapat apa-apa. Bicara sama aku. Wah itu yang betul begitu. Doa. Minta Tuhan ngomong. Dan enggak usah dilihat siapa yang khotbah. Ya mungkin ya kalau di khotbahnya dinilai secara akademis mungkin semrawut. Tapi mungkin ada di sana rema, ya, pesan singkat yang penting untuk kita rekam. Harus itu kita dapat. Ya, amin. Kita datang pada Tuhan. Mari kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih buat pertemuan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami dikumpulkan pagi hari ini. Bukan kebetulan, tapi karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan dengarlah doa-doa permohonan kami yang datang pada pagi hari ini. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami Tuhan. Bukalah telinga Tuhan dan ulurkanlah tangan Tuhan untuk menolong kepada kami semua. Bapa, terimalah segala persembahan yang telah diberikan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan mengembalikan. Dan buat saudara-saudara yang mengasihi hamba-Mu, memberikan persembahan kasih persepuluhannya kepada Tuhan. Untuk diterima hamba-Mu, kembalikanlah dan tambahilah dengan berkat yang ajaib. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkanlah tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah kami yang sudah datang pada pagi hari ini. Ibu bapak dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi yang sakit. Dan mari kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Dan biarlah kita selalu hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, sehingga damai sejahtera dilimpahkan kepada kita. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.